Partai Gerakan Rakyat usung Anies Baswedan sebagai Capres 2029. Fix, aku bakal pilih Pak Anies. Kalau kalian pilih siapa? Soalnya aku udah nyesel pilih ini ya. Karena janjinya nggak dipenuhi. Janji 19 juta lapangan pekerjaan, menghilangkan kemiskinan, memberantas korupsi sampai ke Antartika, sampai Sentul udah berhenti kayaknya. Terus pendidikan gratis sampai kuliah, ini itu gratis. Ya malah banyak proyek-proyeknya MBG ke DFP lah itulah. Maaf loh Pak Presiden Prabowo, kalau sampai tahun 2029 sebelum jabatan Bapak Presiden habis tidak bisa mewujudkan segala janji politiknya, janji kampanyenya, jangan salahkan saya kalau saya pindah haluan ke Pak Anies saja. Habis bikin konten seperti ini, pasti banyak tuh komentar-komentar buzzer yang nyerang. Doakan saja ya, akun saya nggak hilang. Biasanya kalau bahas gini-gini bahaya juga ya, akun bisa hilang juga. Mudah-mudahan nggak hilang ya, doakan. Aman kan? Aman. Wow, keren. Beliau adalah satu-satunya calon pemimpin yang peduli dengan nasib rakyat. Satu-satunya harapan kita di Pilpres 2029 nanti. Lihat, keren nggak? Abah Anies tampak keren sekali ketika beliau memakai seragam Partai Gerakan Rakyat. Ayo kawan-kawan yang belum daftar Partai Gerakan Rakyat, yang belum menjadi anggota Partai Gerakan Rakyat, caranya gampang. Tinggal daftar secara online juga bisa ya, tinggal klik Google Chrome. Lalu di situ kalian ketik daftar Partai Gerakan Rakyat. Di situ nanti kalian akan diarahkan untuk menjadi anggota Partai Gerakan Rakyat. Semangat untuk semua anak-anak Abah. Jangan kalian merasa pendukung Anies Baswedan jika belum menjadi anggota Partai Gerakan Rakyat. Hurra! Berani nggak? Ada intel di sini. Ini yang bilang berani dicatat nanti. Apa yang terjadi kalau sebuah negara itu kehilangan ruhnya Iqra? Negara akan sibuk bicara sebelum memahami. Contoh, negara akan cepat bereaksi tanpa mengerti akar masalah. Dan ketika rakyat mengeluh problem A, B, C, D, Iqra itu meminta kepada pemimpin untuk membaca keluhan rakyat, bukan sibuk merapikan slogan. Karena itulah ketika kita menyaksikan akhir-akhir ini banyak program-program dengan anggaran besar, tetapi menghasilkan masalah keselamatan, menghasilkan masalah mutu. Kalau kita pakai perspektif Iqra yang benar, maka dilakukan koreksi yang sesungguhnya, bukan sekedar narasinya yang diganti. Nah, ini juga teman-teman sekalian, kalau kita mengharapkan Iqra ini dipakai oleh negara, maka negara menjadi negara yang tidak alergi dengan kritik. Hanya akhir-akhir ini kita menyaksikan media-media banyak yang mengurangi porsi kritik, bahkan cenderung diam, cenderung membatasi diri sendiri. Biasanya itu bukan inisiatif sendiri, biasanya itu karena mereka berpengalaman mendapatkan tekanan, pernah mengalami tekanan dan tidak mau mengulangi lagi. Disitulah kemudian mulai muncul sensorship, dan seringkali yang ditekan bukan jurnalis, yang ditekan bukan redaktur. Hari ini yang ditekan adalah pemilik media, yang ditekan pemilik media, bukan yang jurnalis, karena itulah lebih rumit pengelolaannya. Nah, ini harus diwaspadai. Justru kenapa? Karena mereka lah yang membaca, kita membaca. Untungnya masih ada sosial media, dan sosial media kita Masya Allah aktifnya.
seperti politik luar negeri kita bebas aktif. Iya, akhir-akhir ini politik kita bebas aktif ya, tetap aktif dan sebebas-bebasnya gitu ya. Iya. Sampai dengan hari ini kita belum mendengar apapun yang diungkapkan tentang peristiwa besar yang terjadi di Iran. Kita belum dengar. Jadi kita tunggu. Jadi kita siap untuk menerima kritik, negara membuka diri dan negara membaca. Dan kalau ini dikerjakan, saudara-saudara sekalian, maka muncul yang tadi saya katakan debat di dalam public policy, di dalam penyusunan kebijakan. Perdebatan itu baik, tapi melelahkan. Baik tapi melelahkan. Kenapa? Karena bagi yang megang kewenangan, debat itu artinya setiap ada kritik harus diberikan penjelasannya. Betul nggak teman-teman? Semakin ada penjelasan, maka semakin mencerdaskan bagi seluruh audiens. Coba bayangkan kalau di mimbar ini, satu orang berbicara, satu orang mengkritik, dijawab, dijelaskan, dijawab, dijelaskan, semua yang ada merasa tercerdaskan. Dan bagi penyusun kebijakan, pandanglah kritik itu sebagai sarana untuk meyakinkan publik. Karena itulah kalau ada kritik, itu sesungguhnya kesempatan untuk meyakinkan. Malah kalau sepi kritik, itu sulit untuk punya alasan meyakinkan. Karena itu kalau sepi, teman-teman, nanti muncul problem tidak terduga, toto sudah buruk masalahnya. Kenapa? Karena tidak pernah ada. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi. Ini semakin menarik teman-teman. Bagaimana ya gerakan rakyat Partai Anies Baswedan ini semakin luar biasa. Dan kita lihat ya, Partai Anies ini semakin populer teman-teman ya. Bagaimana survei daripada gerakan rakyat ini semakin hebat teman-teman. Kalau kita melihat ya, Partai Gerakan Rakyat ini kan masih dalam tahap verifikasi teman-teman ya di Kemenkumham. Namun ya gerakan rakyat ini ya bahkan masuk dalam survei dan mendapatkan 0,5. Padahal kalau kita melihat partai ini baru saja ya dideklarasikan bulan Januari 2026 yang lalu. Dan Anies sendiri pun ini ya, belum terlihat berkampanye untuk gerakan rakyat teman-teman. Beda dengan Jokowi ya, misalnya Pak Jokowi berkampanye dengan untuk PSI ya sudah keliling. Beda dengan Anies. Anies pergerakannya sangat luar biasa teman-teman. Ya kan? Dan saya yakin bahwa gerakan rakyat Anies Baswedan ini semakin menjadi daya tarik bagi masyarakat ya. Partai Gerakan Rakyat ini akan menjadi partai yang besar, akan menjadi partai yang solid ya, bahkan menjadi ancaman sebenarnya bagi partainya Pak Jokowi ya. Biar bagaimanapun Anies ini adalah sosok lawan politiknya Pak Jokowi teman-teman. Kita lihat sejarahnya bagaimana Anies Baswedan kemudian dipecat dari jabatan sebagai menteri pada saat itu ya. Kemudian Anies waktu jadi gubernur Jakarta pun ya mencalonkan gubernur Jakarta itu melawan Ahok teman-teman. Bahkan di Pilpres yang lalu ya Anies ini bahkan menjadi ketika kalah kemarin menjadi bagian dari oposisi. Menurut saya itu adalah langkah politik yang dilakukan oleh Anies Baswedan ya kan, menyampaikan aspirasi masyarakat, menyampaikan apa yang menjadi keinginan masyarakat dan sebagainya. Anies itu simbol oposisi teman-teman ya, sehingga 2029 ini adalah momentum bagi Anies untuk kembali untuk membuktikan ya bahwa Anies adalah layak menjadi seorang pemimpin di masa depan. Dan saya yakin bahwa Anies mampu teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya.